warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Putri Narswari dengan NIM 24108020036. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Indonesia. Nah, peradaban Islam di Indonesia ini berkembang melalui proses yang panjang dan berlangsung secara damai. Berbeda dengan wilayah lain, Islam itu tidak masuk ke Nusantara melalui penaklukan atau peperangan, tetapi melalui pendekatan sosial dan budaya. Jalur penyebaran Islam itu meliputi perdagangan, perkawinan, pendidikan, serta kesenian dan budaya. Cara penyebaran yang santun dan menyesuaikan adat istiadat masyarakat setempat membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Indonesia itu dijelaskan melalui beberapa teori. Teori yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini tuh menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui India. Nah, khususnya daerah India, daerah Gujarat. Nah, pada abad ke-13 Masehi, teori ini tuh didukung oleh ditemukannya batu nisan Raja Malik Al-Saleh di Samudra Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan bentuk dengan batu nisan di Cambai, Gujarat. Nah, berdasarkan bukti tersebut, beberapa sejarawan itu menyimpulkan bahwa Islam datang dari India. Lalu teori yang kedua itu ada teori Arab. Teori ini tuh menyatakan bahwa Islam masuk ke Islam masuk langsung dari Makkah sejak abad pertama Hijriyah atau sekitar 7 Masehi. Teori ini tuh didukung oleh catatan pendeta Buddha Ithing yang menemukan pemukiman bangsa Arab di wilayah Barus dan Palembang. Hal ini tuh menunjukkan bahwa umat Islam itu sudah hadir di Nusantara sejak masa awal perkembangan Islam. Lalu teori yang selanjutnya itu teori Persia. Teori ini tuh didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi keislaman Indonesia dengan Persia. Contohnya itu adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura seperti upacara Tabuik di Sumatera Barat dan bubur syura di Jawa. Selain itu tuh terdapat kesamaan ajaran tasawuf dengan Syekh Siti Jenar dengan tokoh sufi Persia Al-Hajjaj. Nah, teori yang terakhir itu ada teori Cina yang menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh perantau muslim dari Cina. Bukti teori ini tuh antara lain adanya pemukiman muslim di pesisir Cina sejak dinasti Tang serta keterkaitan kerajaan Demak dengan unsur Cina. Nah, Raden Fatah ini raja Islam pertama di Demak. Nah, disebut memiliki keturunan Cina dan banyak istilah kerajaan Demak yang menggunakan nama Cina. Nah, dalam penyebarannya tuh Islam menggunakan beberapa strategi dakwah. Jalur perdagangan menjadi sarana utama karena sejak abad ke-7 tuh hingga 16 Masehi itu Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional. Para pedagang muslim tuh dikenal jujur, amanah, dan beretika sehingga masyarakat itu tuh tertarik dengan ajaran Islam. Nah, setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka, semakin banyak ulama dan pedagang muslim datang ke Indonesia. Selain itu tuh penyebaran Islam juga dilakukan melalui perkawinan antara pedagang muslim dengan masyarakat lokal. Pernikahan ini sering terjadi dengan syarat memeluk Islam sehingga ajaran Islam itu menyebar dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, jika perkawinan itu terjadi dengan keluarga bangsawan, maka posisi Islam itu semakin kuat di masyarakat. Nah, dalam bidang pendidikan itu para ulama mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren di Jawa dan Madura, Dayah di Aceh, serta surau di Minangkabau. Lembaga-lembaga ini tuh
menjadi pusat pengajaran Al-Quran, fikih, dan ilmu keislaman sekaligus mencetak ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam. Strategi dakwah lainnya adalah melalui kesenian dan budaya. Para penyebar Islam ini, khususnya Wali Songo, menggunakan media wayang, sastra, dan seni tradisional untuk menyampaikan ajaran Islam. Pendekatan budaya ini tuh membuat masyarakat menerima Islam tanpa terpaksa. Nah, perkembangan Islam di Indonesia ini dimulai dari Sumatera. Nah, dengan berdirinya kerajaan Perlak dan Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai ini kemudian berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Nah, hubungan Aceh dengan Timur Tengah ini sangat erat hingga Aceh dikenal dengan sebagai Serambi Mekah. Nah, selanjutnya ada di Jawa. Nah, di Jawa ini perkembangan Islam itu semakin pesat seiring runtuhnya Majapahit. Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia, di Jawa, dan berperan sebagai pusat penyebaran Islam ke wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, di Sulawesi ini Islam berkembang setelah Raja Goa memeluk Islam pada tahun 1605 dan bergelar Sultan Alauddin. Selanjutnya itu Islam menyebar ke kerajaan-kerajaan lain seperti Luwung, Wajo, Sopeng, dan Bone. Lalu di Kalimantan, Islam tuh masuk melalui jalur Malaka, Jawa, dan Sulawesi. Sementara di Maluku ini, Islam berkembang di kerajaan Ternate, Tidore, dan Bacan. Lalu menyebar hingga ke Papua melalui pengaruh kerajaan tersebut. Nah, sebagai kesimpulan itu, peradaban Islam di Indonesia berkembang secara damai, adaptif, dan menyatu dengan budaya lokal. Proses inilah yang membuat Islam dapat berkembang luas dan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.